Itu bahasa Ya, ramai Bapak Ibu, kita sekarang berada di gereja yang namanya Gereja Paternoster atau Gereja Bapak Kami. Tapi pada awalnya gereja ini bukan diperuntukkan kepada Gereja Bapak Kami. Pertama kali gereja ini dibangun oleh Ratu Helena atau Santa Helena itu pada abad keempat. Dia membangun gereja ini diperuntukkan buat pengajaran akhir zaman yang ada di dalam kitab Matius. Ya, ketika ada seorang peziarah Egeria, dia datang ke sini dan dia melihat ada sebuah basilika yang sangat besar sekali di atas bukit Zaitun. Nah, di sini dia bilang sebenarnya gereja ini bukan diperuntukkan bagi doa Bapa Kami, tapi diperuntukkan untuk pengajaran mengenai akhir zaman yang ada di dalam kitab Matius. Yang tadi goa yang saya bilang di mana ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul itu di dalam goa di dalam sini. Ya. Nah, kemudian gereja ini pun dihancurkan oleh yang namanya Persia pada tahun 614. 614. Kemudian gereja ini lagi dibangun oleh Crusader. Nah, ketika Crusader abad ke-11 dia membangun gereja ini tidak besar, hanya bagian yang tangga ini saja, ya, di mana hanya mengelilingi kolom daripada goa di mana murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Ya, kemudian sekitar abad ke-20 ada seorang wanita Perancis ya dari Ordo Karmel. Dia membeli tempat ini dan dia memiliki dana untuk membangun gereja, dan dia ingin membangun gereja yang ada di sini seperti pada zaman Bizantium atau sebesar basilika yang dibangun oleh Santa Helena. Ini contoh bangunan yang dia mau bangun. Sebesar ini dulu basilika yang dibangun oleh Santa Helena. Namun sayang sekali wanita ini yang bernama Aurelia de Bossi, ya, dia tidak memiliki cukup dana. Kemudian dia meninggal lebih muda dan dia meninggal di Perancis. Tapi sebelum dia meninggal, dia menulis surat wasiat bahwa dia ingin dikuburkan di sini, sehingga tubuh atau tulang belulangnya dibawa juga ke sini dan dimasukkan di dalam sini. Ada sebuah sarkofagus, ya, yaitu peti yang terbuat dari marmer. Dia dikuburkan di dalam sana sampai saat ini. Dan ini makanya Bapak Ibu masuk ada bendera Prancis, dan kemudian ini milik dari Ordo Karmel, ya. Bahasa-bahasa ini Sunda, yang bahasa kita adalah Ini yang bahasa Sunda Kanjeng Rama memiliki Indonesia. Jadi jangan khawatir, di sini ada semua bahasa. Jadi bisa dibaca semua negara, semua daerah. Ada Sunda, Batak, semua itu Indonesia, seluruh Indonesia itu ada semua daerah. Bahasa Jawa yang ya kayak Romo gitu, Jawa kuno itu ada semua. Japanese. Bahasa Indonesianya juga ada, bahasa Indonesia. Pantai dulu, dia ini di sebelah. Iya, ini oh. Jadi ada dalam Alkitab itu disebut orang Samaria. Kenapa disebut orang Samaria? Orang Samaria itu mereka yang memisahkan diri ketika pembangunan Bait Allah sepulang dari Babel. Mereka tidak diterima dalam pembangunan Bait Allah yang kedua. Mereka hanya mempercayai 5 kitab Musa, yaitu kitab Torah, disebut
Torah Somron atau Torah Samaria. Nabi-nabi semua Tidak diakui. Cuma Tauratnya sama dengan Taurat Yahudi, sama dengan Musa dalam Quran. Nah, mereka memakai huruf ini. Ini huruf Samaria. Jadi Tauratnya itu ditulis dalam huruf tersendiri Samaria, tapi bunyinya sama. Misalnya kalau Taurat Ibrani menyebut Bereshit bara Elohim, kalau Taurat Samaria dialeknya Bereshit bara Elohim. Elohim dibaca Elohim, tapi intinya sama. Oh ini? Ya, oke. Ini huruf Samaria. Ini koktail. Koptik itu apa? Jadi ini, saya kira Bunda tidak mau kasih sesuatu jadi kayak ya. Jadi ketika iman Kristen itu disampaikan di tanah Mesir oleh siapa? Oleh Markus. Pada waktu itu mereka memiliki bahasa yang namanya bahasa Mesir kuno. Kemudian setelah zaman Kristen, bahasa Mesir kuno itu huruf-hurufnya diganti dengan huruf Yunani. Tapi ada 7 karakter yang tidak ada dalam huruf Koptik. Tidak ada huruf Yunani, maka ditambahkan di situ. Tetapi istilah-istilah Koptik itu adalah istilah zaman Fir'aun sampai hari ini. Jadi gereja kita itu lengkap. Bahasa Fir'aun masih dipertahankan di gereja Koptik sekalipun hurufnya diganti dengan huruf Yunani. Bahasanya Tuhan Yesus nanti kita lihat di dalam bahasa Aramaik itu sampai sekarang masih dilestarikan di gereja Syria Ortodok, gereja Maronit, gereja Assyria Timur Katolik, ya masih ada. Kemudian gereja Ortodok Yunani masih melestarikan bahasanya kitab suci Perjanjian Baru. Setiap ibadah mereka selalu mengucapkan Doxa Patri Ketu Yu Ketu Wagyu Pneumatik di dalam nama Bapa dan Putra, kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, inilah yang sekarang menjadi liturgi di gereja Koptik Ortodok di samping bahasa Arab. Jadi ini bahasa kuno, termasuk bahasa kuno. Sekarang masih dipakai sampai jadi campuran ini. Arab. Ini semua bahasa kuno. Bahasa Arab ini mulai abad ke-6 dipakai. Sudah ada ini Arab modern ini. Abad negati bisa mawat dia terbatas sultan yakni malam kita masuk kita kama samai wa alal ardi. Kemarin saya kirimkan itu apa di doa Bapak kami di WA transit huruf pakai. Ini huruf Armenia itu dipakai sejak abad ke-5 di Armenia. Lalu ada lagi Latin. Nah, Latin itu sejak abad ke-2 karena pada zaman Tuhan Yesus itu berlaku minimum 3 bahasa, maksimum 4 bahasa. 3 bahasa itu adalah Yunani, lingua franca, bahasa Ibrani itu bahasa pembacaan kitab suci buat saya, bahasa sehari-hari bahasa Aramaik. Nanti kita lihat bahasa Aramaik di dalam itu. Kemudian bahasa Latin itu adalah bahasa administrasi kerajaan Romawi. Makanya sensus namanya pakai nama Latin, Yesua jadi Yesus, ya. Kristus menjadi Kristus. Ini contohnya bahasa Latin. Kita nanti akan melihat di Gua Bethlehem itu disebut Gua Hieronymus karena sebelum Hieronymus menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Latin yang dikenal Vulgata, artinya terjemah sederhana. Dari situ kita dapat nama Lucifer. Lucifer itu bukan nama setan, nama patria. Nah, ada nama, yaitu nama umum bukan nama setan. Nanti saya jelaskan. Itu diterjemahkan mulai tahun 380 di Bethlehem. Ini yang disebut salah satu terjemahan Vulgata Pater Noster Quites. Tapi sebelum ini sudah ada bahasa Latin yang disebut bukan bahasa Latin kuno yang disebut Vetus Latina. Abad kedua, lalu Santo Hieronymus membarui dari bahasa baru Latin. Ini yang kemudian menjadi bahasa liturgi di gereja Katolik sampai hari ini. Nah ini Bapak Ibu, ini Syrian, ya, ini Syrian, ini apa namanya hurufnya berubah. Ini nanti transisi menjadi bahasa Arab. Jadi dulunya ini
Kaldean ini, ya huruf Kaldean ini huruf Ibrani. Jadi huruf Kaldean ini, tapi beda dengan bahasa Ibrani beda. Jadi kalau bahasa Ibrani kan apa namanya Avenu Sebasemayi ini Abuna Debasmaya. Abuna Debasmaya. Bapak kami siapa? Bahasa apa ini? Bahasa Tuhan Yesus, bahasa Aramaik. Yang mana Pak? Ini? Ini. Oh ini apa? Ini Pak. Aramaik Timur. Yang di gerbang sebelum kita dua bagasi tadi Aramaik. Oh, berarti bahasa sehari-harinya dia. Bahasa sehari Tuhan Yesus. Kemungkinan dialek Tuhan Yesus itu dekat dengan ini. Kalau ini setelah abad kedua baru muncul huruf ini. Syria. Ya. Syria. Ini bacaannya sama dengan ini, hurufnya aja beda. Ya ini Abuna Debasmaya, ini Abun Debasmaya. Abun Debasmaya, Bapa kami yang di surga. Jadi saat bait suci kedua seperti ini. Modelnya ketika ada yang meninggal di dalam goa itu ada semacam batu yang terletak seperti ini. Jadi mayatnya ditaruh ditidurkan di sini, lalu nanti dibakar kemenyan apa semua, baru ditinggalin. Setelah ada nanti mayat yang baru lagi datang, baru mereka akan mengumpulkan tulang-tulang belulang, baru dimasukkan ke dalam peti kotak seperti ini. Ya, makanya ini disebut sebagai secondarial burial atau penguburan yang kedua kali. Ya, kalau Tuhan Yesus juga itu dari zaman yang namanya bait suci yang kedua, cuman saja bait Tuhan Yesus tidak ada seperti ini karena dia bangkit. Tapi dulu modelnya seperti itu zaman Tuhan Yesus. Kalau tidak di dalam kotak, mereka biasanya di bawah meja tersebut akan banyak tulang-tulang. Ini hanya ada pada zaman kalkolistik dan juga yang namanya bait suci kedua. Ya, modelnya seperti ini. Terus tulang-tulang kotak itu mereka pakai? Ya, taruh aja di bawah apa namanya, di bawah goa. Ya, ada meja di bawah. Pokoknya bagian atas ada semacam meja, ya itu buat mereka taruh mayat pertama. Nanti kalau sudah mereka tinggalin aja. Nanti kalau misalnya ada mayat berikutnya baru dikumpulin lagi tulangnya, masukkan ke dalam box itu, baru disimpan di dalam sini. Berarti udah kayak rumah abu ya? Gak masalah. Gak apa-apa, harus dipindahkan. Oh harus pindah. Harus dipindahkan. Untungnya Iya, saya kemarin, bukan kemarin, maksudnya pernah orang Arab, Kristen, dia Syria juga, tapi dia ada campur karena bapaknya ini ada yang Ortodoks, maksudnya Katolik ya. Lalu dia ini kuburannya masih sampai saat ini seperti ini, kayak orang Toraja juga. Mereka memasukkan mayatnya, itu baru ada satu perempuan anak kecil, dia baru meninggal, kemudian neneknya meninggal. Itu pada saat buka kuburannya itu masih bau. Dan mereka biasanya masukkan tulang belulang itu ke bawah mejanya, baru kasih masuk yang baru. Sampai sekarang ada di komplek namanya Yope, Arab Kristen. Ini pohon duri yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Oh, ada terlalu panjang. Iya. Ya, banyak kelihatan ya. Ini pada Yang dibuat ini. Oh. Mahkotanya. Ini lebih kelihatan nih. Ibu lebih kelihatan nih. Nih. Oh iya.
gerbang yang ada di sana ya. Kalau lihat tangan saya di sebelah sana itu terbuka, dan gerbang yang ini depan kita juga ini yang tertutup. Ini yang namanya gerbang emas yang nanti menurut tradisi akan lewat di sana Mesias ya. Nah, kemarin juga saya sudah ceritakan mengenai kuburan Muslim yang di depannya. Ya, itu sengaja dibuat ketika zaman Ottoman untuk menghalangi Mesias masuk ke dalam Itu pintu depan ya? Bait Suci ya. Ini pintu sebelah timur. Sebelah timur, kubah emas gerbang emas. Gerbang ya. emas, oke. Ya, kemarin sudah saya ceritakan bahwa sengaja ditutup. Tapi ini ditutup tahun 1500-an, masih baru saja, tidak lama. Ya. Oke, kalau sudah kita harus jalan ke bawah. Bait Suci areanya 1 kilometer persegi. Oh, satu. Di bawah lembah Kidron ya? Tempat Tuhan Yesus berdoa di bawah. Kita sekarang menuju ke bawah. Bukan yang warna kuning, tapi di bawahnya, di Taman Getsemani. Sekarang kita akan menuju ke sana sebelum kita terlambat pergi ke museum dan juga terlambat makan siang ya. Lembah Kidron bawah ini? Lembah Kidron yang di bawah. Jadi ini Bukit Zaitun, Lembah Kidron, Bukit Muria. Oh iya. Ya, antara Bukit Zaitun dengan Bukit Muria itu adalah Lembah Kidron. Lembah Neraka sama? Lembah Neraka ada dari sebelah selatan, dari barat ke arah ke tenggara. Ada di balik ini yang disebut sebagai Lembah Neraka. Yang abu-abu. Yang abu-abu. Yang ini Dome of the Rock atau kubah emas ya. Jangan samakan, ini bukan Al-Aqsa. Al-Aqsa yang warna abu-abu. Yang masih jauh. Nah, Ini di belakangnya juga ada abu-abu. Itu yang disebut Makam Kudus, Holy Sepulchre, di mana besok kita akan ke sana. Ini Taman Getsemani. Pohonnya seperti ini. Nah, Taman Getsemani itu dari kata gas. Gas itu artinya pemerasan. Dan juga semani dari kata semen. Semen itu artinya minyak. Minyak itu bentuknya plural. Biasanya kalau dalam bahasa Ibrani plural itu ada i ditambah ujungnya. Jadi kalau ditambahkan Getsemani dari kata semen jadi Getsemani, tempat pemerasan. Pemerasan apa? Zaitun. Ya, makanya di sini tempat bahkan disebut sebagai Taman Getsemani. Bahkan ada gereja. Ya, namanya gereja Taman Gereja Getsemani, kemudian disebut juga gereja segala bangsa. Karena gereja ini dibangun oleh 12 donasi utama ya untuk membangun gereja ini, walaupun ada donasi dari negara-negara lain. Makanya disebut sebagai gereja. Kemudian di sini juga disebut sebagai gereja agung. Di sini ada beberapa peristiwa yang terjadi, di mana setelah Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir, dia bersama murid-muridnya berjalan ke sini ke Taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus berdoa dan dia seperti layaknya manusia biasa dengan ketakutan karena dia tahu bahwa harinya akan segera tiba. Nah, di sini Tuhan Yesus berdoa. Sebelum dia pergi ke berdoa, dia membawa beberapa muridnya untuk menemani dan berjaga-jaga. Banyak nampak yang berjaga.
Okay, so we are in Shepherd Field, and here in this place I mentioned two biblical stories. First story which mentioned in the Old Testament in book Ruth chapter 1 is the story of love between Ruth and Boaz. Ya, jadi Bapak Ibu ngerti semua atau perlu translate? Ya, jadi Bapak Ibu seperti tidak katakan bahwa kita sekarang berada di padang gembala, di mana ada dua cerita dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu terdapat dalam kitab Ruth, ya, dan kemudian di sini dalam Perjanjian Baru di mana gembala yang mendapatkan kabar sukacita. Ya, di Injil Lukas. Yeah. So we know that Ruth got married with Boaz, and they had a baby boy, Obed. Obed, he grew up, and he got married, and he had a boy. We call him Jesse. And Jesse, he grew up, he got married, and he had 8 sons. The little one, David, and Jesus came from the seed of David. Ya, jadi dari Ruth bersama Boaz, Boaz memperanakan Obed, Obed memperanakan Jesse, dan kemudian Jesse memperanakan salah satunya adalah Raja Daud dari 8 anaknya, ya. Dan dari Raja Daud turunlah yang namanya Yosef dan juga Yesus. So in that area also, it was the house of Jesse, Jadi the father of Jesus. di sebelah belakang ini adalah halaman ataupun padang milik dari Jesse, ya. So they were here in this area. Isai. Jesse is Isai. Oke, Isai. So the second story which mentioned in book Luke chapter 2 from 8 to 20 is the story of the shepherds. So from this place, from this area, the angel of the Lord appeared to the shepherds and declared to them the good news. So the shepherds, they saw the star, and that star was a mark, and they followed the star to that direction, to Bethlehem city, to the cave where Jesus was born, and over there they find the baby Jesus wrapped in the manger. So today we're going to do like the shepherds, and we're going to receive the good news. Oke, jadi seperti di dalam kitab Lukas, ya, di mana di sini malaikat muncul di hadapan para gembala dan disuruh untuk pergi ke Bethlehem, ya, di mana mengikuti bintang, ya. Lalu mereka ke sana melihat bayi mungil Yesus yang berada di dalam kandang domba dan telah dibungkus kain lampin. So now we're going to see the cave of the shepherds. We know that the shepherds, they were living caves, and the shepherds, they were good people, they were humble people, they were taking care of the lands, they were taking care of the sheep. So that's why God take care of them. And also, we know that the shepherds, they were travel a lot. They were moved from cave to cave, from place to place. And that's why God chose the shepherd, and he sent his angel, Saint Gabriel, to declare to the shepherds the good news. So, because the shepherds, they were travel a lot, God gave them also the good news, sent his angel to give them the good news, because he was sure that they were doing the messenger. So they were sent the right Oke, message. ada yang masih ingat semua yang dia katakan terlalu panjang buat saya. Ada yang mau translate? Panjang. Jadi oke, Bapak Ibu, intinya kita masuk ke dalam. Saya mau jelaskan dulu sedikit dari tempat kejadian. Karena kita tahu bahwa orang-orang gembala, mereka tinggal itu sebenarnya bukan di dalam gua. Hanya hewannya itu yang tinggal di dalam gua. Dan para gembala sendiri, mereka akan membangun tenda di depan gua, ya.
di gereja kelahiran Yesus di Bethlehem. Bisa masuk. Ini bukan orang banyak yang menjelaskan bahwa ini. Ya, ini Mbak Adel mau masuk. Dan hati. Lubang kecil. Saksikan saya. Pintu Cukup ternyata. Here, that's the entrance door to the church. The entrance door is from 3 different periods. In the 6th century, Byzantine period was the key. This door is smaller than these arches. And with material, they make this door very small. Why they make it small? Because it was a conflict. And when they were attacked churches by horses, could stop them, they make it small. The second reason, now we use it for respect. When we hymnal, we enter with hymn. So when we able to respect the place. So the name of this door, the door of humanity. Jadi ini pintunya ini ada 3 periode. Periode dari zaman Bizantium dari abad ke-6. Kemudian yang kedua adalah dari zaman Crusader. Dan yang terakhir ini dari zaman yang namanya Ottoman. Di mana sengaja ditutup untuk menghalangi para pencuri yang memakai kuda yang bisa langsung ke dalam lalu mencuri. Ya. Nah, selain daripada menghalang para pencuri, ini juga untuk kita menghormat, kita masuk ke dalam rumah Tuhan dan kita harus merendahkan hati, kita bongkok ya untuk berhormat. Di tempat kelahiran Yesus di sini.